Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan kembali materi dari Cisco yaitu Cisco CCNA 200 301 part 2. Dan kita akan belajar yang namanya spinning tree protocol. Seperti singkatannya bisa singkatkan menjadi STP ya. STP. Nah, pada pembahasan STP kali ini, di sini saya sudah sediakan yaitu topologi, yang dimana pada topologi ini terdapat dua switch dengan interface masing-masing yaitu FA01, switch juga FA01, dan di setiap switch ini memiliki PC yang tersambung yaitu PCA switch yang sebelah kiri dan PCB terhubung pada switch yang sebelah kanan. Nah, jadi kita akan mensimulasikan kasus contoh nyata ya, bahwasanya si switch ini sudah terkonfigurasi ataupun sudah terkonfigurasi secara keseluruhan. Artinya switch dan juga PC ini sudah bisa saling terhubung. Nah, dalam suatu kasus contoh nyata, di sini kabel yang menghubungkan interface FA0 dan juga FA0 pada switch yang kedua, di sini dia mengalami kerusakan atau putus, teman-teman. Dan tentunya juga di setiap PC ini, yaitu PCA dan juga PCB otomatis tidak akan bisa terkoneksi lagi karena interface yang menghubungkan kedua PC ini, switch ini itu sudah terputus. Nah, seperti itu ya contoh kasusnya. Nah, sini tentunya kita akan coba untuk menambahkan ataupun memakai kabel yang baru ya teman-teman, yaitu kabel dari FA02. FA02, oke, sama FA02. Oke, setelah kita menggantikan kabel si FA01 ini karena si FA01 ini rusak, maka dia diganti oleh kabel si FA02, dan setelah itu switch dan juga semua PC ini bisa saling terhubung secara normal kembali ya teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Namun jikalau ya teman-teman, jikalau di sini mempunyai dua interface yang saling terhubung yaitu pada switch 1 FA1 terhubung dan juga FA2 juga terhubung. Nah, maka akan terjadi yang namanya looping ya teman-teman. Bisa tuliskan looping ya. Looping ya teman-teman. Ataupun nah, kejadian looping ini dia nanti paketnya yang dikirim dari si PC ini, PC pengirim yang akan dikirimkan sebuah paket ke PC tujuan sebagai contoh untuk mengirimkan paket, maka paket tersebut itu tidak akan sampai ke si tujuan PC penerimanya. Namun, si paket tersebut akan bolak-balik membroadcast pada switch. Oke, sebagai contoh, sini si PC akan mengirimkan paket ARP sebagai contoh. Setelah itu ke PCB, PCI ini mengirimkan paket ARP ke PCB. Nah, setelah PCI ini tahu tujuannya, dia langsung mengirimkan sebuah paket. Dan setelah mengirimkan sebuah paket ke switch, dari switch akan dikirim ke switch lagi. Lalu di switch 2 akan di broadcast. Dan setelah itu paket akan kembali dan di broadcast lagi. Setelah dari switch ke switch lagi, switch ke switch, broadcast terus saja
mengalami seperti itu kembali ya teman-teman, mengalami suatu hal yang berulang-ulang sehingga menyebabkan paket tersebut tidak akan berhenti berjalan. Jadi dia tidak tahu si penerimanya itu siapa. Jadi dari interface FA01 ke interface FA02, ke interface FA01 lagi ke interface FA02, terus saja begitu teman-teman. Nah, dia tidak akan berhenti switch ini down ataupun switch ini mati karena dia terspam oleh si paket tersebut yang menyebabkan down ya teman-teman. Oke, seperti itu ya contohnya. Nah, teman-teman, untuk mengatasi dari agar tidak terjadinya looping ini, maka dari itu kita akan menggunakan yang namanya metode spinning tree, yang dimana nanti salah satu port dari si switch ini akan kita blokir. Jadi kita hanya akan mengizinkan port yang sudah dikenal ataupun sudah dituju saja untuk satu interface pada switch yang akan diizinkan untuk mengirimkan paket ke PC lain. Oke. Nah, nanti sebagai contoh, si PC ini mengirimkan sebuah paket tersebut akan ke switch dan dari switch ke switch lagi. Setelah itu akan di broadcast ke FA02 dan FA02 tidak akan bisa ataupun sudah terblokir. Maka dari itu langsung saja dikirimkan ke PC B ataupun PC tujuan. Dan ya seperti itu ya. Dan untuk mengkonfigurasi dari spinning tree ini itu tidak ataupun untuk mengkonfigurasinya membutuhkan teori ya teman-teman. Nah, kita akan langsung saja untuk membahas konfigurasi dan juga setelah konfigurasi langsung teori ataupun teori dahulu teman-teman ya. Oke, kita tinggal perhatikan saja, simak secara baik. Oke teman-teman, di sini kita bisa langsung saja untuk persiapkan topologi untuk kita melakukan konfigurasi yaitu spinning tree. Oke, di sini kita sediakan switch terlebih dahulu. Kita sediakan 3 switch ya teman-teman. 1, 2, 3. Dan tiap switch ini akan saling terhubung. Oke, kita akan coba fast forward. Nah, ini kita bisa untuk nonaktifkan dari lamp LED line light gini yang ada di garis ini warna hijau. Oke, ke font, maaf, di interface teman-teman centang saja show link lights. Nah, maka di sini tidak akan ada berwarna hijau lagi ya teman-teman. Oke, di sini terlihat seperti segitiga, terlihat secara fisik segitiga, namun secara logika ini dia lingkaran. Nah, yang dimaksud di lingkaran itu ketika teman-teman mengirimkan suatu paket, maka paket tersebut akan terus berputar dari switch ke switch, dari switch ke switch, dan dari switch ke switch. Dan saya menyebutnya itu adalah berputar. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke. Coba delete. Oke. Setelah ini kita akan coba untuk konfigurasi ya. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan konfigurasi, di sini kita akan coba untuk belajar teorinya terlebih dahulu ya. Teori blocking port ya, teman-teman. Nah, jadi kita akan belajar teori blokir port apa saja. Oke, di sini perhatikan terdapat 3 switch. Dari ketiga switch ini, dia sebagai contoh akan memiliki address yang berbeda pada switch yang pertama. Di sini kita akan kedua dan ketiga. Pada switch yang pertama memiliki MAC address yaitu dengan awalan A.
Dan pada switch yang kedua memiliki MAC address yaitu BB. Dan yang terakhir itu adalah C. Nah, MAC address ini merupakan heksadesimal ya. A, B, B, yang artinya A itu kalau di heksadesimal adalah 10 ya teman-teman. Jadi heksadesimal 1 sampai F, teman. Teman-teman harus paham heksadesimal untuk bisa mengerti pada teori kali ini ya. Nah, di sini sebelum kita melakukan konfigurasi, bahwasanya kita harus mencari terlebih dahulu yaitu root bridge ya teman. Root bridge. Coba pakai root bridge. Nah, untuk root bridge sendiri saya akan gambarkan sebagai raja. Nanti pada setiap switch ini kita harus mencari yang terlebih dahulu yaitu root bridge-nya. Switch bridge, akhir juga root bridge. Dan untuk mencari root bridge tersebut kita harus mencari terlebih dahulu yang namanya IP bridge atau bridge IP ya teman-teman. Nah, dan untuk mencari bridge IP ini kita harus juga mencari yang namanya yaitu priority. Nah, si priority ini itu dia memiliki defaultnya yaitu 32768 ya teman. Nah, karena priority pada setiap switch itu sama, switch pertama itu priority-nya ada 32768, switch kedua juga priority-nya defaultnya itu ada 32768, dan juga switch yang terakhir juga memiliki priority yang sama. Maka dari itu kita akan cari yang namanya MAC address terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, itu ya. Jadi untuk mencari bridge kita harus mencari bridge IP, ataupun kita harus mencari dulu priority terlebih dahulu, dan karena priority pada setiap switch ini sama, maka kita harus mencari MAC address-nya. Jadi untuk mencari yaitu switch bridge ya teman-teman, maka dari itu kita harus mencari terlebih dahulu priority-nya. Karena priority pada setiap switch sama, maka dari itu kita harus mencari MAC address. Priority MAC address yang dari yang terkecil. Nah, priority yang terkecil dari sebuah MAC address kita bisa lihat itu adalah AA. Kenapa? Karena A pada heksadesimal merupakan angka 10 ya. Angka 10. Jadi kalau 2A 10. Di sini B menandakan bahwa ini adalah 11. Maka dari hasilnya adalah 11. Dan untuk CC adalah angka setelah 11 ya, 12. Nah, oke, maka dari itu priority MAC address yang terkecil
itu adalah 10, 10. Nah, dan sudah dipastikan bahwa priority MAC address yang terkecil ini adalah sebuah root bridge. Jadi switch yang pertama ini merupakan root bridge, dan switch yang di bawah ini yang angkanya lebih besar, prioritinya lebih besar, maka disebut non bridge, root bridge. Walaupun bukan root bridge. Oke, seperti ini. Nah, maka perhatikan pada switch yang pertama ini. Switch yang pertama ini adalah root bridge, teman-teman, karena kita sudah mencarinya pada priority MAC address yang terkecil. Dan dapat dipastikan pula bahwa port-port di root bridge ini itu bersifat designated port. Apa itu designated port? Jadi port-port root bridge ini itu semuanya up. Kita bisa lihat port-port pada root bridge F101 dan juga F102. Ini berarti designated port ataupun port yang selalu up. Nah, untuk non-root bridge sendiri, sebutan untuk port-portnya nah, jadi untuk port pada non-root bridge ini disebutnya adalah root port, ya teman-teman. Yang dimana root port ini adalah suatu port yang berada pada non-root bridge yang tercepat terhubung ke si root bridge. Itu kita bisa lihat di sini, root port pada non-root bridge, port tercepat yang terhubung ke root bridge-nya adalah F101 dan juga F101 pada switch yang sebelah kanan. Nah, jadi bahwa dapat disimpulkan bahwa port yang akan kita blocking adalah F102 dan juga F102 sebelah kanan. Itu ya. Nah, untuk teori blocking lagi, di sini bahwasanya untuk teori blocking yang kedua, kita harus mencari terlebih dahulu yaitu priority MAC address yang terkecil lagi. Maka kita bisa lihat priority MAC address yang terkecil itu berada pada switch yang sebelah kanan yaitu BB. Karena BB ini merupakan hexadesimal dengan angka 1111. Kalau kita desimalkan yaitu ada 1111. Kalau kita heksakan adalah BB. Dan untuk yang C ini berarti dia yang paling besar. Artinya dia tidak termasuk ke dalam priority terkecil. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa dari switch yang sebelah kanan ini adalah sifatnya yaitu DP ataupun designated port, port yang tercepat. Ataupun port yang menyala ya. Dan untuk non root bridge itu CC ini dia disebutnya adalah alternative port. Jadi sebagai port cadangan ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk teorinya. Kita akan kembali untuk merinci menjelaskan. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang teori dari blocking port. Dan sekarang kita akan mulai langsung saja praktiknya. Nah, sebelum itu seperti biasa di sini kita harus mencari dulu yang namanya yaitu bridge approach atau root bridge ya teman-teman. Oke, di sini kita akan pertama-tama itu cari bridge, maaf.
Dan untuk mencari root bridge kita perlu yang bridge ID ya teman-teman. Oke, kita bisa edit bridge ID. Dan untuk mencari bridge ID di sini kita menggunakan prioritas terkecil. Karena di sini untuk priority para switch ataupun setiap switch yang sama, maka dari itu kita akan cari MAC address-nya teman-teman. Dari yang terkecil. Oke. Oke, jadi untuk mencari MAC address kita masuk ke switch. Setelah itu ke CLS biasa, dan ini kita bisa untuk masuk ke privilege dan tanda kode privilege kita bisa untuk show interface layer 10. Oke, di sini belum ada ya. Ini belum ada, namun kita akan interface. Oke, kita interface layer 10. Di sini tidak ada. Oke, belum membuatnya ya teman-teman. Oke, salah ya teman-teman. Kita akan coba show. Mungkin pilihan satu ya. Show interface pilihan satu. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman bisa lihat pada paragraf yang pertama bahwasannya di sini terdapat address is, artinya di sini merupakan MAC address kita pada switch yang 0 ya, address kita. Teman-teman bisa salin saja, copy. Setelah itu kita paste di sini di atas switch. Setelah itu kita bisa untuk masuk ke switch yang kedua, switch yang satu ini. Oke, kita bisa masuk ke N, langsung saja show interface line 1. Sini juga terdapat address is. Teman tinggal blok saja. Setelah itu teman-teman bisa copy dan teman-teman juga bisa tambahkan. Oke, di bawah ya. Sudah. Kita masuk ke switch yang satunya dan kita akan coba lihat. Show interface 1. Oke, sudah. Kita bisa lihat lagi ke atas di sini. Address is, nah ini merupakan addressnya. Kita bisa copy dan paste di bawahnya. Oke, Ctrl V. Nah, jadi kita sudah menemukan setiap MAC address pada setiap device switch-nya. Oke, setelah itu kita bisa cari pada oktat yang pertama. Karena di sini memiliki 3 oktat. Nah, di sini kita cari awalnya yang paling terkecil ialah yaitu adalah dari switch yang satu ini. 0, switch 0, switch 1, dan switch 2. Dan yang terkecil adalah switch dengan nama switch 1. Kita bisa lihat. Di sini terdapat angka MAC address-nya 0007. Bahwasanya ini di sini menandakan bahwa oktet yang pertama di sini 7. Sementara oktetnya adalah 00050 dan yang terakhir ini pada switch yang terakhir yaitu kedua MAC address-nya adalah 60 0060 ya teman-teman. Maka sudah dipastikan bahwasanya root bridge itu berada pada switch yang pertama, switch dengan nama switch 1 ini, root bridge. Dan setelah itu bahwa setiap port dari root bridge ini yaitu pada switch 1 dinamakan method port yang up ya teman-teman.
designated port. Oke, teman-teman. Setelah itu kita bisa jabarkan bahwasanya kedua switch ini merupakan non-root bridge. Non-RB, teman-teman. RB. Oke. Setelah itu kita bisa cari lagi MAC address yang terkecil kedua. Oke, maaf, mungkin setelah ini kita akan coba cari itu root port ataupun port yang tercepat terhubung ke si bridge ini pada setiap device switch yang non root bridge ini. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwasanya root port di switch yang di atas ini itu adalah FA01. Oke, kita bisa lihat. Namakan port ini root port, dan pada switch yang kedua adalah interface FA01 juga ya. Portnya adalah 01. Nah, jadi root port ini merupakan suatu port tercepat yang bisa terhubung ke si bridge. Oke, setelah ini kita bisa langsung untuk tentukan port blocking, atau kita akan mencari yaitu alternate port. Nah, di sini seperti biasa untuk mencari alternate portnya kita akan mencari dulu yaitu bridge ID pada MAC address yang terkecil. Nah, MAC address yang terkecil ini dia akan tersebut. Oke. Di sini bisa lihat bahwasanya 00050 pada switch yang di atas ini merupakan yang terkecil dibandingkan dalam hal address dibandingkan dengan switch yang sebelah kanan yaitu switch ini. MAC address pertamanya gitu 00060 ya teman-teman. Maka dari itu sudah dipastikan bahwa alternate port itu berada pada switch yang kedua ini. Oke. Alternate port. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oh, lupa ya teman-teman, kita menambahkan itu yang menjadi pemenang kedua, si MAC address terkecil akan dinamakan sebagai sama seperti pada interface yang di bawah, yaitu designated port. Nah, di sini kita bisa untuk jawab ataupun kita akan buktikan bahwasanya teori kita di sini benar. Port yang diblokir itu adalah sebelah sini, yaitu interface FA02 pada switch yang kedua ini. Coba mapping di sini ya. Nah, yang saya beri kotak. Nah, di sini akan diblokir. Oke, kita bisa ke option. Kita akan coba menyalakan lampu LED-nya. Show light. Dan ya, perhatikan di sini terdapat berwarna oranye, yang artinya di sini dia terblok ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk pembahasan dari Spinning Tree Protocol. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar yaitu teori Spinning Tree Protocol, ataupun kita menyebutnya yaitu adalah blocking port ya teman-teman. Sini kita akan belajar yang namanya yaitu cost untuk cara katanya. Nah, untuk cost ini itu sama halnya seperti port. Jadi, port yang tercepat menuju root bridge. Nah, di sini untuk melihat port tercepat menuju si root bridge itu ditentukan oleh port. Jadi di sini interface yang tercepat yaitu adalah interface FA01 dari si switch yang atas ini. Namun teman-teman juga bisa
untuk ke si root bridge ini dengan jalur kedua yaitu pada FA02, namun dia harus muter ataupun melewati si switch yang sebelah kanan ini terlebih dahulu. Juga di sini pada switch 2 terdapat port tercepat. Oke. Nah, di sini untuk menentukan kecepatan tercepat dari sebuah interface sama seperti root port itu menggunakan cost ya teman-teman. Dan untuk setiap cost ini itu ditentukan ya berdasarkan bandwidth ataupun kecepatan dari suatu internet. Oke, kita tambahkan. Jika kecepatan internetnya 10 Mbps, maka cost yang dibutuhkan adalah sebesar 100. Oke, 100 ya. Kecepatannya adalah 10 Mbps. Dan jika kecepatannya 100 MB, maka yang 100 Mbps, maka yang dibutuhkan costnya itu adalah 19. Dan untuk 1 Gbps itu menentukan costnya adalah 4 dan seterusnya ya teman-teman. Dan kecepatan bandwidth pada root port ini untuk mengirimkan suatu paket ke sebuah switch pada topologi kita masing-masing gitu memiliki kecepatan 100 Mbps. Oke, 100 juga ya. Mbps dan juga 100 Mbps. Nah, gimana sih kita untuk bisa mengetahui kecepatan dari pengiriman pada setiap interface ini, root port? Teman-teman bisa masuk ke switch. Kita masuk ke N. Kita show spanning tree. Oke, kita enter. Kita akan coba untuk lebarkan. Nah, di sini terlihat bahwasanya pada switch kita itu FA02 sebagai design port ya teman-teman. Ya betul, design port di sini. Dan pada FA02 juga design port. Bisa lihat FA02 design port, FA01 adalah design port. Betul ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat pada Oke, di sini masih belum ditampilkan cost dari kecepatannya. Kita akan coba pada non and show spanning tree. Oke, kita enter. Nah, maka di sini akan diperlihatkan bahwa interface FH02 pada switch ini non-RP, interface FH02 di sini sebelah kanan, interface FH01 yang ada sebelah kiri yang mengarah ataupun yang sebagai root port yang mengarah pada design port. Nah, di sini untuk interface FH02 itu adalah sebagai design port. Untuk FH01 adalah root port. Teman-teman bisa perhatikan. Untuk interface FH01 adalah sebelah kiri ini. Nah, dia sebagai root port. FH02 adalah sebagai design port. Oke, betul ya teman-teman teori yang sudah kita buktikan. Dan juga di sini terdapat cost yang dimana cost 19 jika kita lihat sebelumnya kita sudah paparkan. 19 itu berarti kecepatan pengirimannya adalah bandwidthnya 100 Mbps. Masih terbukti ya teman-teman. Nah, bagaimana jikalau kita memutus si port switch yang 0 ini yang mengarah pada design port ini ataupun mengarah pada si root bridge ini? Kita akan coba putus. Kita akan coba hapus. Coba hapus, arahkan pada kabelnya dan tekan dan sudah ya. Maka di sini secara otomatis si root port tadi itu
akan beralih ke interface FA02. Yang tadinya FA02 ini sebagai design port, maka akan berubah menjadi root port. Dan alternate port ini akan berubah ataupun akan aktif jadi seperti hijau seperti ini. Oke, di sini masih dalam cooldown. Teman-teman bisa fast time forward. Teman-teman lihat akan berubah menjadi warna hijau dari alternate port. Nah, berubah ya teman-teman jadi warna hijau. Dan juga di sini jika kita lihat, kita show spanning tree. Di sini kita lihat pada COS dan juga pada interface. Nah, interface F102 yang tadinya sebagai designated port jadi root port ya teman-teman. Dan setelah itu COS-nya juga bertambah menjadi 38. Kenapa jadi 38? Karena di sini kita dihilangkan maka 19 tambah 19 ataupun pada setiap port ini akan ditambahkan 19 tambah 19 maka hasilnya ada 38. Dan 38 tersebut akan menjadi COS ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, jika kita akan coba hubungkan kembali dari switch on RB ini ke root bridge, maka akan secara otomatis si alternate port ini menjadi non-aktif. Dan si root port pada interface FA01 ini akan aktif. Ini akan alternate port akan non-aktif, maaf. Kita bisa fast time forward. Nah, di sini dia masih dalam keadaan mati ya. Ataupun emang dia mati ya teman-teman, maaf. Karena dia sebagai alternate port ataupun port yang diblokir. Oke, seperti itu ya untuk pembahasan dari COS. Oke, teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang spanning tree dan juga COS. Dan di sini kita akan coba untuk memanipulasi bandwidth pada setiap port ya teman-teman, karena sebelumnya kita sudah berkenalan dengan COS bahwasanya pada setiap interface ini kecepatannya mencapai 100 Mbps ataupun COS-nya adalah 19. Nah, pada video kali ini kita akan coba untuk manipulasi portnya. Kita akan coba untuk manipulasi port pada FA01 ataupun interface FA01 dalam keadaan dia interface-nya adalah root port ataupun port yang tercepat menuju ke si root bridge. Oke, kita coba untuk konfigurasi. Sini kita terlebih dahulu untuk masuk ke show. Oke, maaf, kita oke. Setelah itu kita akan coba masuk ke interface FA01-nya, akan merupakan interface root port. Oke, setelah itu kita atur speed 10 saja. Jadi jangan disertakan dengan Mbps-nya ya, megabyte per second-nya. Kita hanya perlu untuk angkanya saja. Atau kita akan coba speed lalu tanda tanya. Di sini kita akan dihadapi di beberapa pilihan. Bahwasanya kita ingin auto 100 ataupun 10. Kita akan 10 saja. 10 ya. Coba enter dan ya di sini sudah teratur. Kita coba untuk do show ya, do show karena kita sudah berada pada global configuration, do show spanning tree. Oke, kita coba exit lagi, coba show. Oke, show ya, maaf, show spanning tree. Oke, kita enter dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa costnya berubah menjadi 38 ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini itu portnya root port yang tadinya pada interface FA01 akan menjadi alternate port. Dan interface FA02 ini pada sebelah kanan ini yang masih berwarna hijau, yang tadinya alternate port menjadi root port ya teman-teman. Kenapa? Karena si switch ini mendeteksi bahwasanya interface yang tercepat itu adalah FA02. Kenapa? Karena dia masih dalam keadaan belum dikonfigurasi speednya. Karena sebelumnya interface FA0 ini sudah kita konfigurasi speednya menjadi 10 Mbps teman-teman. Namun sementara untuk interface FA02 ini masih kecepatannya yaitu 100 Mbps. Jadi 10 di sini ya. Nah, seperti itu ya. Kita
akan coba untuk hapus dari salah satu. Coba hapus. Oke, kita hapus kabel yang mengarah pada switch yang sebelah kanan. Kita hapus dan maka di sini lihat yang tadinya alternate port akan menjadi tersambung ke si root bridge. Kita cepatkan. Nah, sini dia akan otomatis hidup ya teman-teman. Karena kenapa? Karena si interface F02 tadi sudah terputus, yang artinya di sini switch mendeteksi bahwasanya inilah salah satu jalan alternatif yang kita bisa lewati untuk bisa mencapai ataupun kita bisa ke si root bridge ini. Kita coba untuk tambahkan lagi. Set. Oke. Nah, maka di sini si alter ataupun si ya coba fast forward. Nah, maka di sini port F01 ini akan berubah menjadi alternate port lagi ataupun portnya akan di blocking lagi. Karena dia merupakan port dengan kecepatan Mbps yang sedikit sehingga si switch ini seperti yang saya bilang bahwa switch akan mendeteksi siapa yang tercepat untuk mengarah pada si bridge ini. Jika kita konfigurasi lagi, satu ya. Oke, maaf kita masuk ke VN kontak. Sini kita in FA01. Kita akan coba struktur speednya menjadi 100 lagi. Oke, maka di sini kita bisa lihat show penny tree. Oke, teman-teman bisa lihat bahwasanya cost-nya akan kembali normal yaitu 19 dan di sini F01 akan menjadi root port dan F02 dia akan berubah menjadi design port. Nah, maka di sini secara otomatis bahwasanya port F01 ini akan menjadi root port kembali dan pada interface yang di bawah ini dia akan menjadi alternate port ataupun port yang di blocking. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan manipulasi dari bandwidth.